Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Muhammad Syarif Al-Husain dengan NPM 205506103. Di sini saya akan mencoba menjelaskan sedikit tentang apa itu sistem operasi. Yang pertama, pengertian sistem operasi itu sendiri. Definisi umum dari sistem operasi adalah sebuah perangkat lunak sistem yang mampu mengelola sumber daya resource dari software dan hardware agar dapat berjalan dengan baik serta memudahkan proses interaksi dengan pengguna atau user atau brainware. Jika kita analogikan sederhana, hubungan antara operation system dengan komputer adalah seperti kendaraan bermotor dan bahan bakar, di mana tanpa adanya bahan bakar, tentu saja kendaraan bermotor tidak akan bisa berjalan dengan semestinya. Sama halnya dengan sistem operasi, di mana Anda tidak akan bisa menggunakan perangkat komputer apabila tidak adanya OS. Begitu juga sebaliknya. Apabila Anda mempunyai perangkat sistem dan tidak mempunyai komputer, maka menjadi tidak berguna. Kemudian untuk sejarah sistem operasi sendiri dibagi 4, yaitu ada generasi pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Untuk generasi pertama sendiri dimulai dari tahun 1945 sampai 1955. Pada generasi pertama ini, merupakan awal terciptanya sebuah perangkat komputasi elektronik yang mampu menggantikan sistem komputasi mekanik. Hal tersebut disebabkan kecepatan manusia dalam menghitung dan mengingat informasi sangat terbatas, sehingga sering melakukan kesalahan. Oleh karena itu, di dalam generasi ini terbentuklah sebuah sistem komputer yang diberikan perintah atau instruksi untuk dapat mengerjakan secara langsung setiap tugas yang diberikan secara cepat dan tepat. Generasi kedua dimulai dari tahun 1995 sampai 1965. Pada generasi kedua ini memperkenalkan sebuah gagasan baru yang diberi nama batch processing system, yaitu pekerjaan yang dilaksanakan secara real time dalam satu rangkaian yang saling berurutan. Pada generasi ini belum menggunakan sistem operasi khusus, namun masih menggunakan fungsi dari operasi sistem yang digunakan IBIS dan FMS. Generasi ketiga dimulai dari tahun 1965 sampai 1980. Generasi yang selanjutnya masuk pada perkembangan yang sudah cukup advance, di mana sistem operasi digunakan untuk kebutuhan banyak pengguna sekaligus dengan melakukan komunikasi secara online, sehingga sangat mendukung proses multi-user dan multi-programming. Dan generasi keempat yaitu tahun 1980 sampai dengan sekarang. Pada generasi yang keempat, fitur dan fungsionalitas yang disuguhkan oleh sistem operasi jauh lebih kompleks dari era yang sebelumnya, yang mana GUI atau Graphic User Interface menjadi keunggulan utama untuk memberikan pengalaman yang lebih baik dengan proses interaksi yang berjalan lebih mudah. Kemudian ada fungsi sistem operasi itu sendiri. Pertama ada memory management, yang mana manajemen memori terbagi menjadi dua fokus utama, yaitu primary memory dan main memory. Di mana primary memory merupakan kebutuhan penyimpanan yang diutamakan seperti RAM. Main memory merupakan penyimpanan dapat diakses langsung melalui CPU. Kemudian device management. Sistem operasi juga mempunyai fungsi untuk mengatur komunikasi antar perangkat melalui driver. Untuk program yang berperan untuk menangani hal tersebut adalah I/O controller atau input-output controller. Ketiga, file management. Fungsi yang ketiga, OS juga dapat digunakan untuk melakukan konfigurasi pada dokumen, mulai dari tahap awal hingga akhir yang mengatur kebutuhan detail sistem informasi, kemudian mengelola lokasi, fungsionalitas sistem, dan fitur yang lainnya. Fase pengaturan tersebut disebut dengan file system yang biasa dimasukkan dalam direktori pencarian untuk memudahkan penggunanya. Dan yang keempat adalah processor management. Fungsi dari sistem operasi yang terakhir adalah mendukung proses multiprogramming untuk menentukan fase mana yang menggunakan prosesor dalam jangka waktu tertentu. Kemudian ada cara kerja sistem operasi. Kalau lebih secara umum, cara kerja sistem operasi itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, melakukan manajemen proses. Artinya sistem operasi melakukan penjadwalan, pembuatan file, penghapusan file, dan lain sebagainya. Kedua, sistem operasi komputer hanya bisa bekerja setelah menerima instruksi dari penggunanya. Ketiga, setelah menerima instruksi, kemudian dikelola atau diubah menjadi informasi yang diterima oleh perangkat lunak atau software yang ada di komputer. Dan yang terakhir, tampilan komputer atau hardware akan berubah beberapa saat setelah sistem operasi memproses instruksi dalam menjalankan APK penggunanya. Nah, kemudian ada jenis-jenis sistem operasi. Yang pertama ada batch OS, merupakan jenis sistem operasi yang dapat menyatukan beberapa pekerjaan sehingga menjadi lebih cepat terselesaikan dan tidak terlalu berat untuk implementasinya. Kemudian ada distribute OS. Jenis yang kedua menggunakan beberapa prosesor di berbagai mesin untuk memudahkan komputasi yang nantinya diberikan kepada user secara cepat dengan akurasi yang tepat. Mobile OS. Yang ketiga itu ada mobile OS, merupakan operating system yang didesain khusus untuk kebutuhan perangkat mobile.
Apakah Anda tahu Android dan iOS? Nah, tentu saja kedua platform tersebut merupakan OS yang dibuat khusus untuk kebutuhan aplikasi dalam perangkat mobile. Dan ada multitasking atau sharing OS. Dengan menggunakan sistem multitasking, setiap pengguna dapat mengerjakan beberapa tugas secara bersamaan dalam perangkat CPU yang sama. Kelima, dan network OS dalam menggunakan jaringan atau network OS juga berperan sebagai pengatur data, keamanan, user, dan fungsi dari networking itu sendiri. Dan yang terakhir adalah real-time OS. Fungsi yang terakhir adalah rhythm OS, di mana interval atau jarak waktu pemrosesan dan ekspor input yang kecil. Nah, kemudian ada contoh sistem operasi. Ya, seperti yang kita tahu, kebanyakan dari kita adalah pengguna Windows maupun Mac OS. Dan untuk Linux sendiri itu kurang lebih penggunaannya itu untuk hal-hal yang lebih advance lagi, seperti untuk mengotak-atik atau mengoprek sistem operasi itu sendiri. Sekian yang dapat saya jelaskan mengenai sistem operasi OS, sistem operasi atau OS. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.